nggak ada problem. Tapi yang saya 35 tahun baru mengalami, itu belum begitu lama, dan saya mengerti sekarang, terutama apa yang Koden itu barusan ceritakan. Bagaimana pentingnya hubungan suami istri. Kita tahu banyak perkawinan itu sukses di mata manusia. Tapi perkawinan itu sukses di mata Tuhan itu artinya itu lain. Saya sendiri mengalami dengan 35 tahun, saya selalu bersama Tuhan. Tapi saya tidak merasakan arti sebenarnya. Apa itu perkawinan di mata Tuhan? Kalau kita tahu bahwa seks itu orgasme dari individu itu penting. Dengan tidak ada orgasme itu perkataan seks itu tidak ada artinya. Saya tidak pernah dalam 35 tahun itu mengerti apa itu orgasme. Saya pikir itu hanya badan yang membutuhkan. Tapi ternyata saya baru mengerti 1 tahun yang lalu. Waktu saya mendapatkan persis pada waktu saya dapat orgasme, saya bilang sama Tuhan, saya nangis. Saya bilang, terima kasih saya dapat boleh mendapatkan ini semua. Tapi saya cuma dalam hati. Waktu sudah selesai, saya bilang, saya ceritakan sama istri saya nggak pernah punya perasaan begitu. Saya sampai heran, sampai detik sekarang juga. Istri saya bilang, kita kawin 35 tahun, baru sekarang juga saya merasakan itu. Dan istri saya juga orgasmenya persis, dan dia mengatakan kepada Tuhan, terima kasih. Jadi saya mengerti sekarang, bahwa hubungan suami istri itu bukan hanya penting untuk tubuh, tapi juga itu mempersatukan kita sama lain dengan rohani. Kita selalu ingat selalu sama Tuhan. Saya 35 tahun baru saya mengerti apa maksudnya itu. Tepuk tangan saudara, kejujuran yang luar biasa ini hebat sekali. Saudara, semua kita harus jujur dalam hal ini. Gak usah kita tutup-tutupi. Begitu kalau dalam hubungan kita suami istri bisa terbuka, itu indah sekali. Puji Tuhan, terima kasih warga Maksel untuk hal itu. Ada lagi yang lain? Masih pemegang otoritas. Jadi kita harus tahu. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menegakkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Saudara, yang Tuhan minta, siapa yang berdoa banyak? Laki-laki, suami. Tapi secara fakta, kenapa di hampir semua gereja? Nah, kenapa tim doanya banyak perempuan? Salah. Ternyata Alkitab berkata berdoa itu adalah suami. Ayo kita lihat, persyaratannya cuma satu, menadakan tangan yang suci. Tangannya tanpa marah, tanpa perselisihan. Nah, kita mempelajari di Perjanjian Lama, laki-laki yang berdoa mengangkat tangan itu imam. Ya, itu imam. Suami-suami kita dengar, lagi sekali pemegang otoritas adalah suami. Kita harus tahu hukum ini. Kita akan ambil contoh sekali terjadi di Perjanjian Lama. Kalau nggak salah Keluaran 19. Waktu Israel perang, Musa berdoa di atas bukit, masih ingat itu? Musa ngapain? Mengangkat tangannya. Tiap kali Musa angkat tangan, Israel menang. Tapi karena dia sudah tua, dia capek. Kalau dia turun tangan, Israelnya kalah. Saudara, ini yang harus suami pegang. Bagaimana rumah tangga kita
aman atau tidak? Ternyata bukan di tangan istri. Ada apa Pak Edo sampaikan Mazmur 128 itu? Oh malam, Senin malam ya? Bukan. Kemarin 128 kitab Mazmur. Nah dalam Mazmur 128 itu diajarkan cara baca ayatnya 1 sampai yang ke-6. Suami yang takut akan Tuhan, maka istri anak-anaknya dilindungi semuanya, saudara. Suami, kalau kita tidak berdoa dengan benar, sambil mengangkat tangan, nggak harus fisik angkat tangan begitu, tidak. Tapi arti angkat tangan adalah menyerah kepada Tuhan. Menyatakan diri aku nggak sanggup Tuhan. Kan begitu arti angkat tangan, bukan? Mengangkat tangan arti kedua, mempersembahkan keluarga ini kepada Tuhan. Tapi sekalipun kita suami rajin doa angkat tangan, tapi kalau dengan kemarahan dan perselisihan, maka tangan kita pun jadi tidak kudus. Ringkasnya apa? Kalau ada suami pernah pukul istrinya, ada suami pernah sakiti istrinya, maka doanya gak akan didengar oleh Tuhan. Karena tangannya jadi najis. Satu buku saya pernah baca, mengapa Papa ciptakan tangan kita itu dua? Sebab tangan hanya punya dua fungsi. Kalau tangan punya fungsi lebih dari dua, pasti jahat tangan itu. Fungsi yang pertama dari tangan adalah untuk mengasihi, untuk membelai, untuk menyayang. Fungsi yang kedua dari tangan adalah untuk bekerja. Di luar dua fungsi itu, tangan pasti najis dan jahat. Suami, mari kita rendah hati dan jujur. Kalau di antara kita pernah sengaja ataupun tidak, kita pukul istri kita atau kita sakiti anak-anak kita dengan tangan kita, dan kita belum pernah mengaku bertobat, minta ampun, baik kepada Tuhan maupun kepada mereka, maka tangan kita tetap najis. Mau doa seperti apapun juga Tuhan gak akan dengar doa ini. Hebat bukan ayat ini? Jadi otoritas suami itu luar biasa, saudara. Yang Tuhan percayakan kepada kita. Rumah tangga kita akan aman kalau tangan kita kudus sebagai suami, kita berfungsi sebagai imam. Percayalah anak-anak kita akan dilindungi betul oleh Tuhan. Sesuai Matius 18 ayat 19-20 kita pelajari kemarin, dan 1 Timotius 2 ayat 8 ini. Karena pokoknya kalau anak-anak kita sakit atau ada apa-apa, periksa dulu hidup kita berdua suami istri. Beres atau tidak. Nah, dari Matius 18 ayat 19-20 yang kita pelajari kemarin, saudara tolong bentuk segitiga, entar lewat gambar atau lewat jari kita. Ya, bentuk segitiga ya. Nah, saya gambarkan ini. Saya menemukan segitiga ini dari Matius 18, 19-20 dan dari 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Oke, segitiga. Sudut atas itu tempat Tuhan kita bertakhta. Oke. Lalu garis yang kiri itulah istri, garis yang kanan itulah suami. Garis yang bawah itulah fondasi dari pernikahan kita. Jadi istri ada di sudut bawah kiri, suami di sudut bawah kanan. Nah, anak-anak ada di dalam segitiga itu. Bisa bayangkan? Nah, lihat sekarang. Kalau hubungan suami ke atas, ke siapa tadi? Ke Tuhan itu putus, maka terbuka bukan celah dari atas. Nah, setan bisa masuk dari situ. Begitu pula kalau hubungan istri putus dengan Tuhan, terbuka enggak celah itu? Terbuka juga. Setan masuk akan menyerang anak-anak. Begitu pula kalau hubungan suami istri putus di bagian bawah, setan pun akan masuk. Maka itu hubungan kita, relasi kita